kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita dengarkan pujian penyembahan Ku Rindu Setiap Waktu. Yesus kau yang ku pegang.
rindu untuk menghidupi kebenaran Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Kehidupan kita boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sebab Dialah yang berdaulat atas kehidupan kita. Dia yang memiliki kehidupan kita. Haleluya. Kita mau serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan boleh mengaturnya dengan sempurna. Oh Tuhan, haleluya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan sertai dengan tangan kasih-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Untuk bersama kami memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini, pelayan-pelayan-Mu, pemain musik, Kau urapi semuanya kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara, selamat beribadah. Mari kita mau nyanyikan lagu pujian yang pertama. Terasa berat
dalam. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita nyanyikan lagi refnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, amin. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, amin. Kita mau sama-sama katakan, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Amin, ya saudara-saudara. Siapa yang percaya saat kita datang menyembah Tuhan, Tuhan sudah ubahkan hidup kita. Coba lambaikan tangannya. Amin. Mari kita mau sama-sama lanjut nyanyikan lagu kedua. Datang bahagia Tuhan
kesempatan buat yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Kalau belum ada, kita mau lanjutkan dengan lagu selanjutnya. Nah, ini lagu kesukaan anak saya ya. Mari kita mau sama-sama belajar. Lagunya agak baru. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. kesusahan Tuhan ada, saat suka Tuhan juga ada. Puji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu terakhir. Dalam masalah Tuhan Yesus ada, dan Tuhan Yesus yang mau selesaikan setiap persoalan perhubungan kita. Hidup ini
Engkau tidak pernah gagal menolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba kami yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin mempersan hatimu, dan Kau berkati apa yang diusahakan dikerjakan, pelayanannya, Kau berkati semuanya. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagai firman-Mu Tuhan. Jamah kami, urapi tempat ini dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kau hancurkan segala berkat, kuasa kegelapan Kau patahkan, Kau hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, supaya pada pagi hari ini kami mendapatkan kekuatan baru untuk terus bertumbuh ke arah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk, Ustaz. Ada banyak masa sulit ya, masa sukar ya. Haleluya. Situasi sulit, situasi yang sukar. Bencana alam, peperangan, kerusuhan dan macam-macam ya. Nah, itu semua bisa membuat iman menjadi lemah. Oleh sebab itu kita perlu kekuatan ya, kekuatan dari Tuhan untuk melanjutkan hidup ini, memperjuangkan iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini firman Allah ya, saya beri judul kuat ya. Haleluya. Kuat yang bagaimana? Ya, kuat itu macam-macam Saudara ya. Kita bisa pakai kekuatan diri kita. Kita ada orang yang pakai kekuatan kuasa gelap, tapi kita punya Yesus. Kita kuat bersama-sama dengan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita kuat, bukan kuat gagah kita, tapi kekuatan daripada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masuk bagian yang pertama. Kekuatan kita itu yang dari Allah ya. 2 Korintus 4 ayat 7. Puji nama Tuhan ya. Saya bacakan ayat ini, 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Puji nama Tuhan. Saudaraku, aslinya manusia ini sangat lemah ya. Sebab apa? Dari tanah liat ya, dari tanah liat. Tetapi kita punya harta ya. Apa harta itu? Firman Allah. Itu harta kita. Firman Allah itu kekuatan kita. Haleluya. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat ya. Jadi harta itu ada dalam kehidupan kita ini ya, yang diciptakan dari tanah liat ya. Haleluya. Itu semua oleh kasih karunia Tuhan ya. Haleluya. Sebab dikatakan ya, Kristus itu adalah hikmat Allah dan kuasa Allah. Jadi kalau kita memiliki Kristus ya, memiliki Allah dalam kehidupan kita, itu adalah hikmat Allah, kuasa Allah ya. Jadi bukan pakai kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu kita jangan jenuh-jenuh, jangan bosan ya, baik mendengar firman Allah, terlebih membaca firman Allah ya. Sebab itu kekuatan kita ya. Itu makanan kita ya. Orang tidak makan pasti lemah ya. Kalau tidak makan terus-menerus ya, biasanya orang mau meninggal itu tidak suka makan. Mau meninggal tidak suka makan, bisa sampai 1 minggu tidak makan ya, lama-lama berangkat ya. Jadi kita perlu makan, minum firman Allah ya. Ibrani 4 ayat yang 12, firman Allah itu hidup, firman Allah itu kuat ya, seperti pedang bermata dua manapun. Haleluya. Inilah firman saudara.
Nah, iblis paling gak seneng kalau anak Tuhan itu suka baca firman, suka merenungkan firman, ya. Haleluya. Itu iblis gak seneng sama sekali, ya. Sebab apa? Ya, kalau kita kuat, iblis tidak bisa mengganggu, ya, tidak bisa menggoda, ya, tidak mempan istilahnya. Tapi iblis itu sangat senang kalau anak-anak Tuhan ini ya tidak suka firman, tidak suka baca, tidak suka merenungkan firman Allah. Ya, haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ya mari kita semua di hari zaman ini kita mau terus juga meningkatkan baca firman Allah. Ya. Di akhir zaman ini perlu baca firman Allah. Ya, 2 Gomer. Ya. Zaman akhir ini perlu makan firman Allah itu 2 kali lipat, ya 2 kali lipat. Tidak cukup 1 kali, harus 2 kali. Ya, karena apa? Ya pengaruh dunia ini ya lebih besar, ya lebih besar dan lebih bahaya. Tapi kalau kita makan 2 kali lipat, ya maka kita akan mendapatkan juga berkat kekuatan 2 kali lipat. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Nah, kekuatan dari Allah ini selaku ya kita pakai untuk Tuhan, ya, untuk pekerjaan Tuhan, juga untuk menghadapi sesama manusia, ya. Kita menghadapi manusia sekitar kita, ya, baik dalam keluarga ataupun di luar keluarga, ya. Dalam pekerjaan, ya, menghadapi sesama manusia itu kalau tidak pakai kekuatan Tuhan nggak bisa, ya, nggak mampu, ya, nggak mampu. Jadi kita perlu pakai kekuatan Allah. Kolose 3 ayat yang ke-23 di situ dikatakan, Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Jadi kita melakukan segala sesuatu terhadap sesama manusia itu kita harus berfokus untuk Tuhan itu. Ya. Memang wujudnya manusia, ya, mengasihi, mengampuni, memberi dan sebagainya, memaafkan, ya, itu wujudnya manusia. Tapi kita harus fokuskan bahwa itu kehendak Tuhan, ya. Hal ini seperti ayat ini mengatakan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini seringkali kita dihadapkan pikiran kita, perasaan kita untuk manusia, ya itu nanti bisa kecewa, ya, dan bisa putus asa. Dan bahkan tidak mampu, ya, tidak bisa lagi, tidak mampu lagi. Tapi kalau kita berfokus pada ini untuk Tuhan, ya, supaya orang itu diselamatkan, supaya orang itu disembuhkan, supaya orang itu ditolong Tuhan, ditobatkan, ya. Jadi itu semua pelayanan kita terhadap sesama manusia itu kita tujukan untuk Tuhan, ya, untuk Tuhan, bukan untuk kita, ya. Bukan untuk supaya kita dipuji, tidak, ya. Tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Juga kekuatan dari Tuhan ini untuk melayani pekerjaan Tuhan itu harus pakai kekuatan Tuhan, ya. Sebab kita melayani Tuhan itu wujudnya, bentuknya itu manusia yang kita layani, ya. Melayani Tuhan itu melayani sesama manusia, ya. Tuhan bilang kalau kamu tidak bisa melihat Tuhan aja tidak bisa dilihat, ya toh, tidak ada orang yang lihat Tuhan. Tapi dengan melayani sesama manusia, ya, itu kita bisa melihat bahwa itu kehendak Tuhan. Haleluya. Wujudnya manusia. Tuhan bilang orang kalau tidak bisa mengasihi manusia, ya, tidak bisa mengampuni manusia, itu juga tidak bisa mengasihi Allah, ya. Jadi wujudnya itu yang kelihatan, ya.
Aku cinta Tuhan, tapi aku benci sama orang ini. Nah itu tidak bisa. Ya. Padahal orang yang lahir, orang yang ditemukan kepada kita itu juga ciptaan Tuhan, milik Tuhan. Ya. Nah, kita dihadapkan kepada hal yang tidak enak, yang tidak menyenangkan lewat manusia. Itu kita diajar untuk mengasihi, ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Jadi dalam pelayanan ini kita perlu kekuatan dari Tuhan. Ya. Orang kalau melayani Tuhan pakai kekuatannya sendiri, ya, itu pasti akan, ya, satu kali saat akan kecewa, akan lemah, putus asa. Ya. 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. 2 Korintus pasal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Ya. Jadi Rasul Paulus menjelaskan di sini, ya, bahwa kami tidak sanggup, ya, melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Nah, kita melakukan pekerjaan itu bukan pekerjaan kita, tapi itu pekerjaan Allah. Ya. Kita pakai kekuatan Allah, ya, kita lakukan pekerjaan Allah. Ya, baik pekerjaan secara rohani, juga pekerjaan secara duniawi, ya, menghadapi sesama, menolong sesama, itu perlu kekuatan daripada Tuhan. Yang kedua, kita melihat, ya, dalam pelayanan ini, ya, kita melihat tentang Elia. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-40, ya. Kata Elia kepada mereka, ya, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Nah, pada saat itu Elia itu, ya, istilahnya berperang melawan nabi-nabi palsu. Ya. Nanti saudara bisa baca dengan jelas di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Ya. Dan nabi-nabi palsu ini, ya, dengan segala caranya, dengan kekuatannya, ya, dia minta supaya korban itu bisa terbakar, tapi nggak bisa. Ya. Dia berteriak-teriak kepada dewa-dewa mereka, ya, sampai lama nggak terjadi apa-apa. Ya. Tetapi waktu Elia, ya, sudah mempersiapkan segala korban itu dan dia mohon kepada Tuhan, ya, pertolongan itu terjadi. Ya. Mezbah korban itu, ya, terbakar. Haleluya. Nah, setelah itu Elia berkata, ya, Elia berkata kepada orang-orang percaya yang ada di tempat itu, ya, tangkap nabi-nabi itu. Ya. Ya, perhatikan ayat ini, saudara. Kata Elia, ya, kepada mereka. Jadi Elia pada saat itu menyuruh orang-orang pengikutnya untuk menangkap nabi Baal itu. Dia tidak minta pertolongan Allah pada waktu itu, dia pakai kekuatannya sendiri. Ya. Tangkap itu semua, ya. Kemudian bawa ke sungai Kison, sembelih mereka di sana. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa apa yang dilakukan Elia pada saat itu, ya, itu dengan kekuatannya sendiri. Ya. Haleluya. Akhirnya apa? Kalau pakai kekuatannya sendiri. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga, ya, lanjut. Nah, di situ kita baca apa?
Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ya, dan selanjutnya nanti sudah bisa baca. Ya, Elia saat itu mau dibunuh sama Isabel, ya, rajanya Ahab, istrinya Ahab, karena membunuh nabi-nabi palsu tadi. Ya. Tadi ya saya ulangi lagi, Elia berkata kepada mereka, tangkap nabi-nabi itu. Ya. Dia tidak serahkan sama Tuhan, Tuhan bunuh atau bagaimana. Ya. Tapi dia pakai kekuatannya, tangkap nabi-nabi itu, bunuh. Ya. Sembelih mereka di sana. Nah, akhirnya apa? Waktu Isabel mendengar itu, ya, nabi-nabi palsunya Isabel ini ya, dibunuh, dia marah, ya. Kemudian Elia mau dibunuh dan Elia takut, ya, sampai dia lari, ya, masuk di wilayah Yehuda. Di dalam ayat yang keempat di situ kita baca bahwa Elia ini takut mati, ya. Takut sama Isabel. Kenapa kok bisa takut? Oh, dia sudah menang atas nabi-nabi palsu itu. Nah, ini salah satunya yaitu karena apa? Pakai dengan kekuatannya sendiri, ya. Pakai dengan kekuatannya sendiri. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu, ya, pakai dengan kekuatan kita sendiri, pakai cara-cara kita sendiri, itu bisa, ya, masalah itu tidak jadi selesai tuntas, tapi bisa jadi, ya, kembali kepada kita. Ya. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang kerja, bukan kita yang kerja. Kita hanya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang kerja. Nanti orang-orang yang memusuhi kita dan sebagainya, ya, itu mereka tidak bisa mengancam kita, membalas kita. Karena apa? Dia tidak tahu. Kalau Tuhan yang bekerja, bukan kita, ya. Tapi kalau kita pakai kekuatan kita, mereka tahu, oh, dia yang bikin masalah, dia yang balas, dia balas dendam lagi, ya. Sampai istilahnya itu ada perang itu sampai perang bebuyutan, musuh bebuyutan. Karena apa? Pakai kekuatannya sendiri. Jadi kalau kita dimusuhi orang, ya, disakiti orang, dirugikan orang, tidak usah balas, kita serahkan sama Tuhan, kita berdoa, biar Tuhan yang bekerja. Nanti kita cuma melihat, loh, orang itu dulu yang menyakiti kita, yang merugikan kita, yang berbuat jelek kepada kita. Kita lihat Tuhan menghukum. Ya, sebaliknya juga Tuhan bisa mengubah. Tuhan ubahkan orang itu. Amin. Ya, jadi nanti kita tinggal melihat apa yang Tuhan mau. Perkara positif atau perkara negatif itu nanti kita bisa melihat. Ya, kita bisa melihat. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Nah, jadi selaku yang kasih Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan, menghadapi apa saja, kita pakai kekuatan yang dari Tuhan, bukan kekuatan kita. Bagian yang ketiga, kita melihat Elia menghadapi, ya, ajudan, menghadapi orang-orangnya Ahab, ya. Di saat yang lain dia pakai kuasanya Allah, ya, atas perintahnya Allah. 2 Raja-Raja 1 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Puji nama Tuhan. Jadi nanti saudara bisa baca sendiri, ya, dalam 2 Raja-Raja ini, dibaca lagi di rumah, ya. Waktu Elia mau didatangi dengan
perwira ya, suruhan daripada Raja Ahab ya, untuk mengajak Elia turun, atau mungkin Elia mau dihukum atau mau diapakan ya. Haleluya. Elia berkata, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit ya. Artinya apa ya? Dia tidak pakai kekuatannya sendiri. Elia bisa berseru pada Tuhan, api dari langit, bakar orang ini ya, bakar perwira ini sama anak buahnya. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia mengatakan apa? Kalau benar aku abdi Allah ya, biarlah engkau habis dengan 50 anak buahmu ya, dimakan api. Artinya apa? Elia menyerahkan kepada Tuhan ya. Bukan pakai kekuatan sendiri. Pengakuan yang tadi diturunkan oleh Tuhan sendiri, dibuktikan oleh Tuhan sendiri. Dia hanya mengatakan, kalau memang aku benar abdi Allah, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan ya. Akhirnya bagaimana saudaraku ya? Setelah Raja Ahab ini mengirim pasukan yang pertama, kemudian dibakar ya. Tuhan yang membakar ini, bukan Elia ya. Ini bedanya di sini. Kalau yang pertama tadi ya, itu Elia mengatakan apa? Tangkap nabi-nabi palsu itu. Tapi yang kedua enggak ya. Dia serahkan sama Tuhan. Kalau memang aku abdi Allah, biar Tuhan yang bekerja ya. Biarlah api turun dari surga. Dia enggak nyuruh, tapi dia serahkan sama Allah. Kemudian Allah menurunkan apinya sampai 2 kali ya. Kemudian Raja Ahab mengirim pasukan yang ketiga ya. Nah, pasukan yang ketiga ini dia merendahkan hati, merendahkan diri ya. Mohon belas kasihan kepada Elia ya. Jangan sampai dibakar seperti perwira pertama, perwira kedua dengan anak buahnya ya. Nah, kemudian perwira itu bilang, turunlah ya, menghadap raja. Kemudian Tuhan berfirman ya, turunlah ya, jangan takut ya. Haleluya. Tadi yang pertama ancamannya Isabel, dia takut ya. Dia ancam Isabel, dia takut. Tapi yang kedua ini saudaraku ya, malaikat Tuhan berfirman kepada Elia, turunlah, tidak usah takut. Dia tidak takut, dia turun ya, menemui raja ya. Jadi di sini kita bisa melihat saudaraku ya, jangan kita bertindak sesuatu, melawan sesuatu, berjuang menghadapi sesuatu dengan kekuatan kita. Haleluya. Kalau kita serahkan sama Tuhan ya, kita menyerah ya, ada istilah dikatakan, kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Artinya kita berserah, berdoa. Tentunya kita harus memberesi kehidupan kita ya. Nanti Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyelesaikan segala perkara. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan ya, biarlah kehidupan kita ini terus di dalam kebenaran firman Allah, terus mengandalkan kepada Tuhan ya. Haleluya. Sehingga menghadapi apa saja kita dapat kekuatan yang baru. Haleluya. Nah, saudaraku, sumber daripada kekuatan itu apa? Tadi kita sudah baca firman Allah. Artinya apa? Kita pujian pertama tadi, pujian penyembahan, kita sudah nyanyi apa? Hidupku menggenapi firman-Mu ya. Aku menghidupi kebenaran-Mu ya. Jadi sumbernya itu kita di dalam kebenaran firman Allah ya. Sebab kalau kita tidak di dalam jalurnya kebenaran firman Allah ya, itu nanti timbul kelemahan,
timbul sakit, ya, baik sakit jasmani, sakit rohani, bahkan bisa mati. Ya. Itu menghadapi situasi akhir zaman ini, firman Allah itu mengatakan dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Nanti akhir zaman ini bukan nanti, ya saat-saat ini juga. Kesulitan, kesukaran, berita-berita yang menakutkan, ya, goncang-gancing sini sana, ya, kabar-kabar buruk, baik itu yang betul atau yang salah, ya, itu bisa menggoncangkan iman. Bahkan banyak orang jadi ketakutan dan mati ketakutan, ya, mati ketakutan. Kok bisa ya? Ya. Mungkin saudara pernah menjumpai atau menemui orang yang mati ketakutan, ya. Bagaimana? Kira-kiranya itu seperti apa? Sulit dibayangkan, mati ketakutan. Ya. Tapi firman Allah sudah menjelaskan Lukas 21 ayat 25 dan 26. Di situ di akhir zaman banyak orang mati ketakutan lewat berita-berita buruk, berita-berita yang mengerikan, ya. Karena apa? Takut tidak punya Tuhan. Karena apa? Takut tidak punya firman, ya, tidak punya firman. Haleluya. Jadi firman Allah menjelaskan kepada kita di dalam 1 Korintus pasal 11, ya, ayat 23 sampai 32. Itu khususnya bagi orang-orang percaya, ya, bagi orang percaya, bagi saudara dan saya. Saat kita mau masuk perjamuan kudus, itu kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Supaya kalau makan minum perjamuan kudus seperti pada pagi hari ini kita perjamuan kudus, ya, itu harus benar di hadapan Tuhan, ya. Ada salah, kita minta ampun kepada Tuhan, ya. Perbuatan-perbuatan yang jelek, ya, haleluya, ikatan iblis, ikatan dosa kita harus buang di dalam nama Yesus. Kita minta dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Supaya apa? Saat kita makan minum perjamuan suci itu tidak terima kutuk, tapi terima berkat Tuhan. Sebab kalau tidak, di ayat itu di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32 itu dikatakan, karena orang tidak mau membereskan kehidupannya, tidak mau hidup suci, tidak mau nurut firman, ya, tapi dia makan minum perjamuan suci, itu menimbulkan apa? Dikatakan di situ banyak yang lemah, banyak yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal, ya, mati. Itu bisa mati, lemah, sakit, mati, itu bisa jasmani, juga bisa rohaninya sekali, ya. Jadi mari saudaraku yang kasih Tuhan, ini penyebab utamanya yaitu dosa. Dosa itu, ya, harus kita buang, kita minta ampun kepada Tuhan, ya. Haleluya. Sehingga kehidupan kita ini betul-betul disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Haleluya. Sehingga kita menghadapi apa saja, ya, kita akan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Haleluya. Yang keempat, ya. Yang keempat, hendaklah kamu kuat, ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ya. Haleluya. Ini kehendak Tuhan, ya, supaya kita kuat. Bagaimana Elia bisa kuat, ya? Di dalam 1 Raja-Raja tadi sudah kita baca. Ayat-ayat selanjutnya itu dikatakan waktu Elia mengalami putus asa, ya, itu dia mau lari masuk ke padang gurun, dia tidur, ya,
dia minta mati saja sama Tuhan. Tapi malaikat itu baik, ya, Tuhan itu baik. Elia dikuatkan, ya. Tahu-tahu di sampingnya ada roti, ya, entah roti bakar atau roti panggang, ya, sama air. Disuruh minum sama malaikat ini. Ayo bangun, ya. Makan, minum. Kemudian Elia makan minum. Satu kali. Setelah makan minum tidur lagi. Rasanya masih belum kuat, masih takut sama Isabel tadi. Ya. Elia disuruh makan minum kedua kalinya. Bangun lagi, makan minum. Ya. Elia, untungnya ya Elia ini nurut, ya. Takut sama Tuhan, nurut sama Tuhan. Ya. Makan, minum. Akhirnya bagaimana? Dia bisa kuat, bisa berjalan 40 hari 40 malam. Saudara, kita tidak bisa bayangkan orang jalan 40 hari 40 malam. Kuat dari mana? Kalau tidak kekuatan daripada Tuhan, ya. Jadi makan minum, ya, 2 kali. Haleluya. Itu ada kekuatan. Haleluya. Kuat di dalam Tuhan. Firman Allah itu kekuatan kita. Haleluya. Di dalam Efesus 6 ayat 10 tadi dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, ya. Di dalam kekuatan kuasanya. Jadi bukan lagi kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan, kekuatan Tuhan. Haleluya, kekuatan Tuhan. Kekuatan kita ini terbatas, ya. Kekuatan manusia itu bisa naik turun, ya. Haleluya. Makan minum 1 kali bisa tidur lagi, ya. Bisa lemah. Jadi mengapa kok perlu sampai 2 kali, ya? Karena itu tadi selalu, ya. Tidak cukup, ya. Kadang-kadang kita menghadapi sesuatu masalah, ya, persoalan, kesulitan, kesukaran yang berat, ya. Kita sudah baca firman, kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah membereskan kehidupan kita, minta ampun kepada Tuhan, masih bisa lemah, ya. Perlu makan lagi, menguatkan hati, menguatkan diri. Kita lihat kalau orang sakit, ya. Orang sakit itu mau dikasih makan yang enak sekalipun, kalau sakit tidak bisa makan, tidak ada nafsu makannya, tidak timbul, ya. Tapi kalau dipaksakan, ya, dipaksakan, itu memang tidak semua orang mau dipaksa. Waktu sakit disuruh dipaksa makan, tidak mau. Tapi kalau dia mau menguatkan, ya, memaksakan dirinya, ya, makan minum, itu cukup membantu, ya, bisa membantu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan Tuhan pasti tolong, ya. Haleluya. Sebab usaha berjuang pakai kekuatan kita itu sangat terbatas. Kita mau andalkan Tuhan, ya, akui Tuhan, kita andalkan Tuhan dalam segala perkara. Jadi Tuhan menolong dengan cara yang ajaib, dengan cara yang heran. Haleluya. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah timbul di pikiran kita, itu Tuhan sediakan bagi kita. Baik pertolongan untuk kesehatan kita, untuk keuangan, untuk menghadapi kesulitan, kesukaran, itu Tuhan sudah siapkan untuk kita. Tuhan berikan kepada kita yang mengandalkan Tuhan, ya. Bagian terakhir, saudaraku, supaya kita kuat di dalam Tuhan, pakai kelengkapan, ya, senjata Allah, ya. Pakai kelengkapan senjata Allah tadi, Efesus pasal 6, yang nanti sudah baca. Haleluya, ayat 10 sampai selanjutnya, ya. Itu kekuatan kita, ya.
Jadi kekuatan kita itu ya, banyak selalu ya. Baca firman Allah, berdoa, ya toh, merenungkan firman Allah itu, pakai pedang roh firman Allah, juga memberitakan Injil, ya. Itu juga menjadi kekuatan kita. Ya. Saudara, kalau seringkali saya dengar beberapa orang ya suka melayani di rumah-rumah sakit. Padahal orang-orang yang melayani di rumah sakit ini juga kondisinya juga tidak sehat sempurna, juga ada sakit, ya mungkin sakit yang ringan-ringan. Ya. Tapi dengan melayani orang sakit, ya, menginjil, bersaksi, itu nanti dia dapat kekuatan. Ya. Sebab apa? Ya, saat kita lemah, saat kita sakit, melayani orang yang lemah, orang yang sakit, itu nanti Roh Kudus bekerja. Ya. Nanti Roh Kudus akan menunjukkan, loh, kamu itu loh masih bisa keliling nyambangi orang sakit, ya. Menguatkan orang yang sakit. Nah, orang itu loh tidur terus. Nah, kuat mana saudara? Kuat kita. Nah, itu nanti akan menumbuhkan kekuatan yang baru. Haleluya. Kita sharing dengan orang yang punya masalah, ya. Nah, itu nanti juga menguatkan kita. Oh, masalahnya orang itu nyatanya lebih berat dengan masalah saya, persoalan saya, kebutuhan saya. Nah, itu menimbulkan apa? Kekuatan, ya, menimbulkan kekuatan. Nanti di situ nanti Tuhan bekerja, ya, Tuhan akan tunjukkan. Ini loh, kalau kamu ya pakai hidupmu untuk melayani aku dengan kekuatan yang ada pada aku, itu Tuhan bilang kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kita bisa terbang tinggi seperti Raja Wali, ya. Raja Wali itu kalau menghadapi badai, ya tidak makin turun, dia makin naik ke atas, naik ke atas. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, mari pada pagi hari ini ya, kita semua terus kuat, ya, menghadapi situasi apapun, kondisi apapun, kita kuat di dalam Tuhan, ya. Haleluya. Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, menaruh percayaan kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Sebab di dalam Dialah, ya, kita bisa berdiri teguh, bisa kuat, ya, dalam iman. Haleluya. Menaruh harapan kepada Yesus saja. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, biarlah firman Allah yang singkat pada pagi hari ini jadi berkat buat kita semua, ya. Kita boleh kuat di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Suci, 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 suci Allah Bapa. Haleluya. Kita pakai berdiri, kita masuk dalam pujian dan doa untuk perjamuan kudus. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam sorga, bumi langit tujuh kuasanya, bumi kuasanya, ku pandang saja, ku pandang saja padamu. Suci, 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 suci. Suci, mari Tuhan sucikanku, mari Tuhan sucikanku.
kesucian, tanpa kekudusan, kami tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami terima perjamuan kudus ini Tuhan, apa-apa yang menjadi salah dosa kami Tuhan, ampuni kesalahan kami, kekurangan kelemahan kami, basuh dalam darah-Mu yang kudus. Dalam hati, pikiran, angan, dan perasaan kami Engkau sucikan dengan darah anak domba Allah, sehingga haleluya kami mendapat kekuatan yang baru untuk terbang tinggi seperti Raja Wali dengan kesucian kekudusan-Mu. Terima kasih Bapa, kami yakin Tuhan kuasa darah-Mu sanggup mengampuni dosa kami, menyucikan, menguduskan kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran firman Allah, sehingga kami boleh kuat dan semakin kuat untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh kami, hati, pikiran, angan, perasaan kami, sehingga perjamuan kudus ini jadi berkat untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Silakan duduk saudaraku. Ya, kita nyanyikan pujian sekali lagi. Ya, perjamuan kudus dibagikan. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, bumi, langit, tunjuk kuasa-Nya, pandang saja padamu. Suci, 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 suci. Mari kita bangkitkan ini. Suci, haleluya. Suci, suci, suci. Mari Tuhan sucikan kami. Mari Tuhan sucikanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa darah Yesus sampai saat ini, bahkan seterusnya dan selama-lamanya sanggup menyucikan, menguduskan kami, mengampuni dosa-dosa kami, kesalahan, kekurangan, kebodohan kami. Engkau basuh dalam darah-Mu yang kudus, sehingga perjamuan kudus ini jadi berkat. Di akhir zaman ini kami tetap kuat di dalam Engkau, semakin kuat, haleluya, untuk menghadapi apapun bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita naikkan ke atas, kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih buat korban-Mu, haleluya. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita mintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Oleh kasih anugerah kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Itu adalah kemurahan kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan atas kami. Oleh sebab itu kami mau terus menguatkan hati pikiran kami, menguatkan iman percaya kami, menguatkan roh kami untuk mau tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di angkasa, di awan-awan, untuk tinggal bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat Kau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau tibakan di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara kami yang tidak bisa hadir, Tuhan tolong mereka, haleluya, Engkau berkati mereka dalam keadaan apapun, dalam rumah tangga mereka masing-masing, haleluya, Engkau pelihara, Engkau lindungi, Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat-Mu atas kami melimpah. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.